Itu. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas tentang pembuatan animasi dengan menggunakan Flash untuk twin motion ya, twin motion. Nah, hari ini kita bahas tentang pembuatan animasi dengan menggunakan motion shape ya. Motion shape dan motion guide ya. Motion shape dan motion guide. Nah, untuk pengaturannya di sini ya, di dalam pembuatannya setelah dibuka ya. Nah, setelah dibuka flashnya seperti ini. Kemudian kita pilih action script seperti kemarin ya. Kemudian setelah itu kita buat objeknya ya. Nah, kita buat objeknya. Misalkan pertama kotak ya, di frame 1. Ya, sudah ada keyframe ini secara default ya. Jadi saya buat kotak. Kemudian pada posisi yang sama di sini nanti ya. Kotaknya di situ mau diedit ya. Jadi diganti warna, misalkan areanya juga hitam ya atau warna lain ya, gelap. Kemudian mau diedit menjadi lingkaran ya. Jadi nanti kotak ini tampil di tengah. Kemudian secara dalam waktu tertentu ya, dalam waktu tertentu nanti di sini akan berubah menjadi lingkaran ya. Akan berubah menjadi lingkaran, dalam waktu tertentu lagi akan berubah menjadi segitiga ya. Nah, ini kita bisa merubah-rubah itu ya, shape-nya. Nah, kalau sudah kita buat kotak, kemudian yang berikutnya di sini karena objek yang dibuat itu berbeda, jadi pakainya bukan insert keyframe ya, tapi insert blank keyframe. Ya. Jadi insert blank keyframe ini tidak menyertakan objek dari keyframe sebelumnya di dalam keyframe yang baru. Ya. Nah, di sini insert blank keyframe, kosong ya. Kemudian untuk mengatur objeknya supaya sama, nanti di sini kita bisa tempatkan di frame 1. Ya. Kita bisa tempatkan di frame 1. Kemudian kita tampilkan dari menu view ya. Dari menu view, kemudian rulers. Nah, tujuannya ini untuk membuat guide, garis bantu ya. Jadi dari atas ini, dari rulernya yang atas, ini tinggal kita drag ke bawah. Kemudian dari ruler yang atas juga kita drag ke sini. Nah, ini nanti bisa ada acuan untuk membuat objeknya supaya ukurannya sama. Ya. Ukurannya sama, posisinya sama. Karena yang kita lakukan di sini adalah menggunakan blank keyframe. Ya. Nah, jadi kalau sudah di dalam keyframe berikutnya, di sini tinggal kita ubah ke lingkaran. Nah, kalau sudah kita ubah ke lingkaran, di sini nanti tinggal dibuat. Nah, seukurannya ya. Tentunya seukuran kotaknya. Ya. Warnanya mau diubah boleh, silahkan. Jadi pilih selection tool, seleksi, double klik ya. Kemudian diubah warnanya. Misalkan hijau. Ya. Kemudian di dalam frame berikutnya lagi, insert blank keyframe ya. Kemudian kita buat objek lainnya ya, star misalkan ya, polystar ini poligonal dan star ya. Nah, polystar di situ nanti kita tinggal pilih mau buat lingkaran mau buat segitiga atau mau buat bintang ya. Nah, ini nanti tinggal dibuat aja nih. Ya, di drag dari posisinya. Nah, ini polystar ya. Nah, kalau sudah kita buat polystar, kemudian di double klik untuk menyeleksi, dipindah ya. Itu. Nah. Kemudian kalau sudah untuk melakukan perubahan, ya perubahan bentuk-bentuk objeknya, di sini nanti kita tinggal seleksi semuanya ya, seleksi semuanya. Seleksi semuanya. Kemudian kalau sudah diklik kanan, kemudian pilih create shape twin ya. Nah, ini saja sudah. Ya. Nah, create shape twin.
Nah, dari create shape twin di sini nanti akan terkoneksi ya, ada garisnya. Frame 1 panjangnya 24 frame, frame 25 panjangnya 24 frame, frame 50 panjangnya 1 frame. Ya. Nah, supaya ini panjangnya sama dengan yang pertama gimana? Ya. Nah, supaya sama yang pertama di sini nanti di dalam frame 75 ya 74 ya. Di dalam frame 74 ini bisa kita klik kanan. Kemudian pilih insert frame. Ya, jadi insert frame ini tidak membentuk keyframe baru tapi mengatur durasi, ya. Mengatur durasinya. Jadi supaya panjangnya di sini nah, sepanjang ini ya. Nah, kalau misalkan setelah berubah jadi poligonal di dalam pengaturan yang berikutnya di sini di frame 75 pengen diubah lagi ke bentuk kotak ya. Maka di dalam frame 75 di sini bisa kita kopikan aja ya. Klik kanan di dalam frame 1, kemudian copy frame ya. Klik kanan di dalam frame 75, kemudian paste frame ya. Nah, udah nyambung ini, otomatis nyambung ya. Kalau ada keyframe-nya otomatis nyambung ya. Nah, maka dari itu di sini nanti akan terlihat ya. Nah, perubahannya bisa dilihat dari kotak di sini berubah perlahan menjadi lingkaran ya. Nah, durasinya ini 1 second ya, perubahannya ini 1 second. Jadi berubah dari kotak ke lingkaran 1 second, lingkaran ke poligonal 1 second ya. Kemudian poligonal ke kotak lagi 1 second ya. Nah, ini motion shape ya. Motion shape di dalam Flash. Jadi kalau itu objeknya sudah bentuk bangun, entah itu kotak, lingkaran, poligonal, bintang, ya, segitiga dan lain sebagainya, ini langsung bisa kita buat menjadi motion shape, ya. Bisa langsung kita buat menjadi motion shape. Nah, yang berikutnya selain kita bisa membuat dengan menggunakan shape-nya, ya, bagaimana kalau saya ingin membuat dengan menggunakan teks? Teks ini ya, text tool. Jadi misalkan saja pertama di sini ada tulisan Stacom. Ya. Ukurannya besar. Misalkan ya. Double klik, kemudian kita ubah dari sini. Untuk size-nya. Warnanya biru, ya. Kemudian yang berikutnya di dalam frame 25, di sini saya insert blank keyframe, atau insert keyframe nggak apa-apa, ya, insert keyframe nggak apa-apa. Nah, ini saya ubah menjadi untuk mengedit dari type tag tool lagi ya, tag tool lagi, kemudian di sini di blok. Kampus, ya. Kemudian di sini saya klik kanan, insert keyframe lagi, ya, tag tool, Tengaran, ya. Nah, misalkan gini. Jadi nanti di sini ada tulisan Stacom, kampus, Tengaran, ya. Kemudian di sini balik lagi ke awal. Nah, ini tinggal di copy aja, di copy, ya. Copy frame, kemudian klik kanan di 75, insert paste frame ya, paste frame. Ya, kalau sudah untuk tag di sini nggak bisa langsung. Jadi kalau ini saya blok, kemudian saya klik kanan. Nah, ini nggak mau ya, nggak mau aktif. Kenapa nggak mau aktif? Karena tag tersebut bukan shape. Ya, berarti di sini kalau kita mau mengubah tag ini menjadi berubah-ubah sesuai tulisannya, ini harus dijadikan shape dulu. Ya. Nah, untuk mengubah tag menjadi shape, di sini nanti kita tinggal pilih selection tools ya. Kemudian pilih menu modify. Ya. Modify, kemudian pilih break apart. Nah, ini kita pisah dulu ya. Kita pisah dulu, break apart. Nah, ini sudah jadi terpisah-pisah ya. Kalau sudah pilih modify lagi, break apart lagi.
Ctrl B ya. Nah, ini sudah jadi shape. Kalau sudah jadi shape berarti tidak bisa diedit tulisannya ya. Ini sudah fix. Jadi sebelum di break apart itu tulisan harus sudah fix dulu. Ya. Tulisan harus sudah fix dulu baru bisa kita break apart. Ya. Nah, ini untuk yang lain sama. Diklik pada tulisannya, kemudian Ctrl B lagi, selesai. Ya. Ini juga sama, Ctrl B lagi, klik pada frame-nya, Ctrl B lagi. Ya. Nah, jadi tinggal kita buat Ctrl B 2 kali, maka di situ sudah di break. Ya. Sudah dijadikan shape. Nah, kalau sudah tinggal kita seleksi. Seleksi, kemudian klik kanan, create shape twin-nya sudah bisa aktif, ya. Nah, nanti di sini akan berubah. Pertama stekom, nah berubah ya perlahan ya. Menjadi kampus, ya. Nah, berubah lagi perlahan menjadi tengaran, ya. Berubah lagi perlahan menjadi stekom, ya. Nah, apakah di sini nanti ada jeda? Tidak. Ya, satu detik langsung berubah. Jadi untuk membaca tulisannya itu tidak ada kesempatan ya, karena tulisan itu langsung berubah. Nah, misalkan dipinginkan tulisan stekom ini terlihat dulu. Terlihat dulu 1 detik, kemudian baru berubah, terlihat lagi 1 detik, berubah, terlihat lagi 1 detik, berubah ya. Kalau pengen dibuat seperti itu, berarti di sini perlu digeser. Ya. Perlu kita tambah ruang. Ya. Nah, jadi di sini nanti tinggal kita ubah. Ya. Ini tinggal digeser, diklik. Ya. Klik, kemudian klik tahan. Nah, kita tarik dulu di posisi frame 100 misalkan ya. Nah, kemudian di sini nanti untuk pergerakannya cukup 10 second saja. 10 frame, bisa, nggak apa-apa ya. Perubahannya 10 frame, ya. Nah, nanti dari sini ini dikopikan. Ya, klik kanan, copy. Kemudian kita hitung 25 frame ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini berarti. Paste frame. Ya. Nah, ini nggak ada perubahan. Kenapa nggak berubah? Karena dari frame ini sama frame ini isinya sama. Ya. Nah, ini untuk menampilkan supaya tag itu bisa terlihat, ya, terlihat atau terbaca sebelum dia berubah. Ya. Nah, untuk yang lain sama. Ya. Untuk yang lain sama di sini. Jadi di sini nanti kita kopikan ini, ya, copy frame. Kemudian kita buat 10 frame saja untuk perubahan. Berarti di sini ya, paste frame. Nah, ini nanti 25. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti di sini. Ya. Nah, ya. Kemudian ini juga sama, kita kopikan. Kemudian di dalam posisi 10 frame, di paste ya. Nah, berarti perlu ada 2 frame yang bentuknya sama, plek ya, sama plek. Posisinya sama, ukurannya sama, bentuknya sama, warnanya sama. Ini tujuannya untuk menampilkan tulisan supaya tidak berubah. Ya. Nah, baru dari frame yang sama ini nanti, ya, di frame selanjutnya frame yang berbeda, ya, objek yang berbeda. Jadi nanti supaya ini ada perubahan, ya. Nah itu. Jadi untuk menganimasikan itu intinya harus ada objek yang berbeda dari satu frame dengan frame yang lain, ya. Kalau objeknya itu sama dari antara satu frame dengan frame yang lain, maka itu disebut di sini ya, ini di hasilnya itu nanti tidak teranimasi atau tidak berubah atau tidak bergerak, ya. Nah, setelah berbeda baru bergerak. Ini juga sama tidak bergerak, ya. Nah, ini baru bergerak. Nah, ya. Ini tidak bergerak, ini baru bergerak, ya. Nah, itu di dalam pengaturannya seperti itu, ya.
Nah, ini untuk mengatur animasi shape. Nah, kalau mau angka ya sama, karena angka kan juga sama dibuatnya dari T, cuma kan isinya berupa nomor, ya. Sedangkan kalau tag ini dari T juga isinya berupa huruf, ya. Jadi mau angka mau huruf sama, harus di break dulu baru bisa di motion shape, ya. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan motion shape di dalam Flash. Kalau sudah bagaimana? Kalau sudah ya diekspor, ya. Diekspor dulu menjadi movie, ya. Nah, baru setelah itu disimpan projectnya, ya. Nah, ini kita ekspor movie dulu, save. Kemudian setelah itu disimpan projectnya, ya. Nah, ini. Nah, itu kalau kita pengen membuat animasi dengan menggunakan motion shape, ya, perubahan bentuk bangun, ya. Kalau itu bukan bentuk bangun, berarti harus di-convert dulu atau di-break dulu, ya. Di-break dulu menjadi movie. Menjadi object shape, ya. Di-break dulu menjadi object shape, baru setelah itu bisa kita lihat movie-nya, ya. Nah, ini, ya, motion shape ada di sini, ya. Nah, jadi ini kalau kita double klik, ya, supaya bisa berjalan di Flash Player, ini tinggal diklik kanan saja. Klik kanan, kemudian pilih Open With, ya. Nah, Open With, tinggal pilih Flash Player-nya, ya. Itu. Nah, sudah jalan, ya. Nah, ini. Mungkin putus-putus ya di tempat Anda, ya. Tapi hasilnya di situ, oh, sorry. Di dalam share screen-nya, sorry. Tak ganti dulu. Nah, ini hasilnya, ya. Nah, ini hasilnya, ya. Motion shape, ya. Sudah ada, klik kanan, kemudian Open With. Nah, ini. Ya, pilih playernya, Adobe Flash Player atau Macromedia Flash Player sama, ya. Paling aman ya Adobe Flash Player. Kalau nggak ada bagaimana? Kalau nggak ada berarti Anda harus install dulu Flash Player-nya, ya. Harus install dulu Flash Player-nya. Kalau Anda sudah menginstal Flash, secara otomatis playernya di sini juga sudah terinstall, ya. Jadi kalau sudah menginstal Flash aman. Kalau tidak ada Flash-nya, ya harus diinstal playernya saja, ya. Playernya harus diinstal dulu. Nah, itu, ya. Nah, ini di dalam pengaturan dari motion shape, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan ke yang lain. Belum ada? Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan ke motion guide, ya. Saya mau tanya, Pak. Oh ya, silakan. Siapa ini? Rama, Pak. Ya, B. Adobe itu gratis apa enggak sih, Pak? Adobe Flash Player itu gratis apa enggak, Pak? Maksudnya? Untuk penginstalannya dia gratis apa enggak? Apa kayak Corel? Dia kan Oh, ada enggak. dibayar, terus Flash Player itu free, ya, free. Jadi kalau Anda sudah bisa menjalankan YouTube videonya, itu sebenarnya sudah ada Flash Player. YouTube kan itu pakai Flash Player juga, ya, untuk menjalankan video. Nah, itu dia sudah ada Flash Player-nya sebenarnya kalau sudah bisa menjalankan video YouTube, ya. Nah, itu sudah ada Flash Player-nya, tinggal kita arahkan ke situ, ya. Itu. Tapi kalau Anda sudah menginstalasi Flash di dalam komputer, otomatis sudah ada playernya, ya. Nah, posisi playernya itu di sini di C,
program files ya. Kemudian Adobe. Sorry. Nah ini ya, di C, program file, Adobe, kemudian Flash ya, player. Nah ini playernya di sini ya, itu. Iya Pak, makasih Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau flash player dari YouTube atau yang digunakan di YouTube adanya di dalam C, program file, kemudian Adobe, kemudian flash player. Nah, ini player add-ons ya. Player add-ons yang ada di dalam software YouTube-nya ya. Itu. Ada lagi? Ya itu dulu sih Pak. Soalnya dari kemarin mau nginstal bingung Pak. Bingungnya biar? Downloadnya nggak ada Pak. Apanya? Nggak ada. Linknya, Download. linknya. Iya. Terus kalau download isinya malah antivirus Pak yang jadi. Saya punya tapi CS5. Iya nggak apa-apa Pak. Kira-kira ya nanti gini aja ya. Nanti saya coba untuk share ke admin ya. Share ke admin nanti untuk masternya itu bisa di-copy. Cuma itu modelnya master collection. Jadi master collection itu Photoshop ada, Flash, Dreamweaver, kemudian illustration ya. Kemudian lain-lainnya itu satu paket. Ukurannya 5 GB. Nggak apa-apa. Iya Pak. Ya nggak apa Pak. Tapi nanti nginstalnya kan bisa milih. Misalkan mau diinstal Flash tok bisa, mau diinstal Flash Photoshop Dreamweaver tok bisa gitu. Iya Pak. Ya. Makasih Pak. Ya, nanti kita kabari lagi ya. Iya Pak. Oke, kita lanjut sekarang ke motion guide ya. Nah, jadi motion guide di sini untuk menggerakkan animasinya di dalam Flash itu tidak lurus ya. Karena secara default kan lurus dia. Lurus horizontal, lurus vertikal atau lurus diagonal. Kalau melengkung-melengkung, menggok-menggok, nah itu nggak bisa ya kalau tidak pakai guide. Nah, untuk mengatur motion guide di sini nanti kita tinggal buat objeknya dulu ya. Buat objeknya dulu. Kemudian seperti yang kemarin sudah kita bahas, objeknya di sini harus dijadikan classic twin ya. Nah, classic twin. Langsung ya frame-nya ya. Setelah dijadikan classic twin, kemudian kalau sudah di dalam layer, nah ini di dalam layer ya, tinggal diklik kanan, kemudian pilih add classic motion guide ya. Nah, nanti akan ada layer tersendiri. Layer tersendiri ini digunakan khusus untuk mengatur arah gerakan. Ya, jadi ini harus kita gambar ya. Harus kita gambar, nama gambarnya kalau pengen melengkung pakainya ini pen tools ya. Jadi pen tools di atas dari tag, ini tinggal diklik. Kemudian diklik tahan geser. Nah, ini nanti langsung melengkung ya. Nah, klik tahan geser ya. Kemudian klik tahan geser. Nah, ini untuk pengaturan objeknya ya, gerakannya. Kemudian klik tahan digeser misalkan ya. Nah, ini. Nah, jadi nanti gerakannya ke sini. Ya. Nah, untuk pengatur pembuatannya kalau sudah kita buat motion guide ya. Kemudian ini kita tinggal tentukan dari sini ke sini mau dibuat berapa detik. Ya, 3 detik berarti 75 ya. Di 75 tinggal kita klik kanan. Untuk yang guide-nya dulu ya, di 75 ini tinggal kita klik kanan. Kemudian insert frame. Karena hanya mengatur panjangnya
Untuk panjang durasi tampilannya di sini 3 second. Jadi tidak ada perubahan bentuk ya. Jadi nggak usah insert keyframe. Keyframe ini kalau ada perubahan bentuk objek. Kalau 75 frame ini sama terus, pakainya insert frame. Ya. Nah, kalau sudah di dalam layer 1, ya, layer 1 ini di frame 75 itu baru diklik kanan kemudian insert keyframe. Kenapa insert keyframe? Karena ini digunakan untuk menentukan posisi akhirnya ya. Nah, posisi akhirnya di sini. Nah, kan berbeda nih. Pertama sama terakhir berbeda ya, sehingga perlu insert keyframe. Tapi kalau pertama sama terakhir ini sama, pakainya insert frame. Itu perbedaannya ya. Nah, sekarang tinggal kita gerakkan aja nih. Nah, sudah mengikuti dia. Ya. Ya. Nah, nanti di dalam prosesnya guide ini tidak kelihatan. Ya. Di dalam video hasilnya itu guide tidak akan kelihatan. Hilang ini ya. Jadi lingkarannya berjalan sendiri, ya. Itu. Nah, ini untuk guide-nya, ya. Udah selesai. Untuk guide seperti itu, ya. Nah, kalau mau ada lagi objek lain bagaimana? Ya. Kalau pengen ada objek lain, maka di sini perlu ditambah layer baru. Ya. Perlu ditambah layer baru. Diklik di layer 1, kemudian pilih new layer. Nah, nanti akan muncul di atasnya ya. Setiap penambahan layer baru itu di atas dari layer yang aktif. Ya. Nah, kalau sudah di sini nanti tinggal diklik, klik kanan, kemudian sorry. Diklik aja ya, diklik aja. Kemudian kita buat objek baru lingkarannya. Loh, kalau posisinya sama berarti munculnya bareng. Iya. Kalau pengen munculnya tidak bareng gimana? Berarti pertama di sini yang muncul lingkaran biru, kemudian nanti di posisi ini muncul lingkaran merah. Misalkan ya. Nah, kalau pengen tidak bareng, berarti di sini perlu kita tentukan posisi dari frame-nya ya. Posisi dari frame-nya, kemudian klik kanan, insert keyframe, kemudian buat lingkaran warna merah. Ya. Nah, selection, double klik, kemudian kita ganti warnanya merah. Ya. Kemudian kalau sudah, di dalam keyframe-nya ini tinggal diklik kanan. Kemudian insert classic twin. Ya. Nah, di sini nanti tinggal diklik kanan, insert keyframe. Lingkaran merah ditempatkan di posisi yang sama, ya. Nah, maka nanti yang terjadi di frame 1 di sini yang kelihatan cuma lingkaran biru. Tapi setelah frame 1 berjalan 10 frame ya, 10 frame, maka dia akan muncul lingkaran, kemudian akan muncul lingkaran merah ya. Nah, lingkaran merah secara otomatis mengejar lingkaran biru. Kenapa? Karena titik akhirnya sama. Ya. Titik akhirnya sama. Nah, ini. Jadi secara otomatis nanti masuk bagian akhirnya di situ bareng. Ya. Nah, kalau pengen dibedakan, berarti di sini perlu diklik kanan lagi. Ya, di guide-nya ini diklik kanan, kemudian insert frame. Di dalam ini digeser ya. Jadi di layer 2 itu digeser, diklik, tahan, geser ke frame 10. Maka nanti mulainya bareng, berakhirnya tidak bareng ya, mulainya tidak bareng, berakhirnya juga tidak bareng. Ya. Tetap terus dengan jarak 10 frame. Ya. Nah, ini motion guide. Sudah selesai. Ya. Nah, itu kalau kita pengen menggerakkan objek sesuai dengan arah yang kita inginkan. Jadi misalkan pengen buat berbentuk bergerak kotak, bisa nggak? Bisa. Berbuat melingkar bisa nggak? Bisa. Ya. Cuma syaratnya harus ada titik awal dan ada titik akhir. Jadi saya buat lingkaran lagi. Ya. Kemudian setelah itu saya buat guide. Add classic motion guide. Nah, di dalam guide-nya ini saya buat lingkaran. Lingkaran tanpa warna area ya, karena untuk guide.
Nah, ini areanya ini dihilangkan ya. Ini tanda silang ini ya, tanda forbidden ini berarti tanpa warna. Guide-nya line-nya saja atau garisnya saja yang ada warna ya. Nah, kalau sudah saya buat lingkaran. Nah, kalau bentuk lingkaran seperti ini ada titik awal akhirnya enggak? Tidak, ya. Nah, berarti untuk mengatur titik awal akhirnya ini tinggal kita iris, dihapus ya. Jadi klik eraser ya, eraser tool. Kalau sudah tinggal diklik di sini. Nah, ini. Sudah ada titik awal akhir ya. Ini ditentukan di titik awal dulu. Kemudian di sini nanti tinggal kita atur motion guide-nya ya. Classic twin-nya ya. Create classic twin. Sorry. Double klik ya. Kemudian klik kanan, create classic twin. Nah, posisinya di sini. Kalau sudah, ini dibuat frame-nya ya. Di sini dibuat keyframe-nya. Nah, posisi akhirnya di mana? Posisi akhirnya di sini. Udah jadi, ya. Jadi nanti secara otomatis awalnya di posisi yang sudah ditentukan dia bergerak. Ya. Nah, bergerak ke bawah, muter, ya. Nah, nanti kalau misalkan saja ini sudah jadi movie, ya, sudah jadi movie, maka gerakannya looping ya, bersambung, ya. Gerakannya looping atau menyambung, ya. Nyambung terus, muter-muter terus ini, ya. Nah, sekarang kita coba aja. Guide, ya. Nah, ini ya, double klik. Kelihatan nggak? Nah, ini ya. Nah, ini hasilnya. Dia muter-muter terus nih ya. Guide-nya nggak kelihatan ini. Ya. Guide-nya nggak kelihatan. Nah, ini pergerakannya seperti itu. Ya. Ini kalau kita pengen membuat motion guide di dalam Flash. Ya. Nah, ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada? Belum, Pak. Oke, kalau belum, saya kira cukup itu dulu ya untuk hari ini. Jadi motion guide dan motion shape ya. Jadi nanti ini saya share di Siakat, silakan di presensi di situ ya, presensi di Siakat dulu untuk kehadiran pada mata kuliah ini. Oke, saya kira itu dulu untuk hari ini. Saya akhiri, selamat siang ya. Siang, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.